إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. إياك نعبد. Iya. Tadi saya diberitahu Pak Roziki bahwa besok Selasa itu sudah penutupan ya. Nah. Iya dah. Maret itu. Iya. Nah, untuk itu seperti tujuan besar dari materi tafsir ini kan diskusi ya. Jadi tidak murni membaca kitab. Maka saya harap mas-mas dan mbak-mbak ini aktif lah di dalam bertanya apa yang menjadi problem, itulah yang dipertanyakan. Kemarin ayatnya apa ini? Tentang tolak ya. Baik. Kemarin tuh sudah saya buatkan skema belum tentang tolak? Hah? Belum.
Iya, apa ya kelihatan dari sana ini. Teko cukir adoh ini. Ya sudahlah. Tidak saya hapus kok. Nanti sampean bisa merepro ini. Dan saya harap dengan bagan ini semua atau seluruh persoalan tolak itu selesai. Walaupun di kitab itu tebal sekian, saya mencoba ngeringkes saja. Tolak itu ada yang raj'i dan ada yang bain. Bain itu dari kata bana, bainunah, maknanya putus. Rumusan tolak raj'i yaitu ya tolak biasa yang ada hak rujuknya. Seperti kemarin dijelaskan bahwa di dalam kitab fikih masalah rujuk itu hak mutlak suami, meskipun istrinya setuju maupun tidak setuju, tidak ada alasan itu. Kemarin sudah dibacakan wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna, suami itu paling berhak merujuk. Kesempatannya 2 kali atau marrotan. Marrotan ini artinya 2 kali kesempatan, kalau sudah 3 maka jatuhnya ke tolak bain. Saya harap dengan poin-poin kecil ini mengertilah. Terus ini tadi artinya apa? Punya hak rujuk. Rumusannya tolak raj'i yaitu tolak yang mempunyai, yang berkesempatan merujuk kembali. Tapi kata orang bijak ya, merujuk kembali istri itu kayak meludah dijilat lagi. Cek kolu-kolu ini. Saya minta ya belum cek kolu-kolu ini. Namanya hati. Namanya hati. Hati itu di dalam setiap kita sholat di tahiyat, kolbu itu artinya jantung ya, bukan hati, jantung artinya. Tapi orang sering menerjemah dari perspektif rasa. Sing bener, jantung deg, apa hatiku deg. Jantung kan, qalbu itu jantung. Jadi wa qalbuhu utawi jantunge wong. Sing bener iku. Dudu wa qalbu utawi atine wong itu salah. Tapi kenapa kok kalbu itu
diberi makna hati karena yang diambil itu perasaannya, kebijakannya, atau wise-nya itu. Dan saya ulangi lagi bahwa di dalam sholat itu kita memohon kepada Tuhan agar menetapkan, memantapkan hati, jantung ini kepada agama Allah ya. Maka Tuhan disebut yang muqallibal qulub, hati yang membolak-balik hati. Apakah mungkin hati itu bisa berbolak-balik? Itu jelas iya ya. Kalau nggak percaya dites saja. Sampai kalau punya pacar satu, ya, ini orang termiskin di dunia yaitu cowok yang hanya punya pacar satu. Ya begitu pula cewek juga sama, kan belum ada janur kuning melengkung ya terserah saja. Cewek yang sangat solihah yaitu cewek yang hanya punya cowok satu itu. Kalau sampean tidak percaya, sampean sudah punya cewek satu. Lalu Anda melihat ada yang lebih cantik, yang lebih menarik. Kira-kira ada kebimbangan apa enggak? Itu artinya kerja hati, kerja jantung seperti itu. Padahal yang baru itu belum tentu berkualitas, dibanding yang lama. Cuma ini ada pemeo Arab bahwa rasa kita, hati kita itu lebih tertarik kepada yang baru. Ala innal quluba majbulatun ala hubbil jadid. Watak dasar al-qulub majbulah, didesain memang. Majbulatun ala hubbil jadid, menyukai yang baru, something news gitu. Kalau sampean punya baju baru, lebih senang mana dengan yang lama? Padahal yang baru belum tentu. Di dalam urusan ini dulu pernah saya sampaikan bahwa tidak semua orang bersatu itu terus bisa langgeng. Maka ada tolak, ada masyru'iyatut tolak. Dipaksakan pun nggak bisa. Kemungkinan ada kebosanan. Untuk itu, subhanallah, ini sekaligus menjadi perhatian bagi sampean yang masih muda. Kenapa tolak itu di dalam agama Islam, di Al-Quran, kenapa tolak itu ada diberikan di tangan suami, tidak di tangan istri? Jadi, kenapa kewenangan mencerai itu ada di tangan laki-laki, di suami, tidak di tangan istri? Nah, jawabannya tadi soalnya orang itu sering karpe diri. Jangan demikian. Maksudnya kembalikan ke qalbu tadi itu, bahwa tingkat
emosional. Emosional kaum perempuan itu tinggi dan sangat sensitif, gampang patah. Mungkin nggak enak hati sedikit gitu. Mungkin kalau dia dikasih hak cerai langsung. Kita sering mendengar perempuan yang bertengkar lalu sepekatan tinggal, tapi akhirnya malamnya dikeloni gelem. Itu sesaat. Jadi refleksinya sangat tinggi sekali, sensitif. Sedangkan laki-laki ini lebih mempunyai ketenangan, ada balances, mikir. Maka menyikapi wanita terbagus, paling bagus, menyikapi wanita itu seperti nasihat Gusti Allah kepada pengantin pertama Nabi Adam. Ya Adam, uskun antaka. Ini bekal kalian kalau ketepatan sedang akrab berpacaran dan tarung. Ingat, uskun menoleh. Diam saja. Loh, aku gak ngecap rek. Dasare iki apa iki? Al-Qur'an. Biasanya ya Adamus kun. Ya Adam uskun anta. Baru masuk juga. Mau saya beri tahu rahasianya wanita? Mau? Tapi jangan bilang mbak ya. Ada problem besar. Dia mencari gara-gara masalah. Praktekkan. Diam saja. Kalau sampai nggak senang dengan istri besok atau pacaran, dia diamkan saja. Nantikan kelimpungan dia. Apa sih mas? Kok menengah ngomong? Dia bisa salah tingkah dia. Bingung dia itu kelimpungan dia. Ini sih mas, salah klopo. Nah, kalau sudah ngomong salah klopo, ya salah ya. Jadi loh, pengalaman sih. Loh, jelas pengalaman sih. Wong aku timbangane bapakmu aja senior aku. Maka di sini ada sampai tolak apa itu urusannya di situ, tidak mempunyai sakinah. Bayangkan kalau hak tolak diberikan kepada wanita. Terus berkata aku, ngene iki, aku nuruti bapak oleh sampean. Sakno padha tebirenge ya. Sakjane gak oleh sampean aku salat dadi bojone bupati bisa. Bupati ketoprak. Bisa begitu bisa. Nah, maka di sini dikasih kesempatan 2 kali. Tapi ingat baik-baik. Sekacau apapun rumah tangga, kuncinya di laki-laki.
Ini kan bahas tolak toh? Tolak artinya ucul. Silahkan munting-munting terpengen. Iya, tak cekel di buntute kate laut pokon. Iya. Tapi istri Anda ini asal tidak, maaf ya. Asal tidak menodai rumah tangga yang hakiki seperti berzina dengan orang lain. Asal tidak satu, tetap pantas diselesaikan. Waduh, tapi kalau sudah merasakan demik lain yang lebih benar, asal pengertian serong itu harus isbat, harus nyata, bukan menduga. Ingin pamitan kemana? Tak kemana-mana. Loh, kan bawa mobil sendiri. Ditelok GPS. Loh, ke Surabaya. Enggak, aku kan menemui pacar lama. Tidak bisa dijadikan dasar bahwa itu berzina. Mungkin bercumbu iya, tapi berzina tidak boleh. Karena itu ada hal yang penting. Terus lah apa? Nemui sopo. Nah ini buktinya kilometer sakmene iki lho. Apa? Sampean kan nggak ngerti. Mobil sih biasanya dipakai istri. Dipasang GPS kan nggak tahu dia. Yang tidak ini. Oh, bisa. Tapi mobil yang dipasang GPS itu cukup mobilnya istri muda saja. Sing tua gak mungkin. Karena menurut sinetron, menurut sinetron ya, istri simpanan itu biasanya punya simpanan juga. Katanya loh. Kecuali kalau sudah jelas seperti wis pengakuan sendiri atau apa. Nah, kecuali itu pun terserah sampean. Kalau sekedar umpama orang mencerai istri dengan dasar akhlak yang hebat seperti ini, yang ternoda seperti ini, itu baru memenuhi syarat. Tapi kalau sekedar morality biasa, tidak bisa. Istri saya ini males Pak, sembahyang sholat kadang iya, kadang enggak. Yang istri juga begitu ngerasani laki-lakinya. Pak Hakim, suami saya itu malas. Malas apa? Sholat Jumat. Masa sholat Jumat cuma seminggu sekali? Kayak terpon bendino katanya. Mesti seminggu sekali. Kalau kemalasan masalah moral ibadah, maka itu tanggung jawab laki-laki.
Saya mau bercerita. Ada seorang sahabat pencemburu. Marah betul dengan istrinya. Masuk ke Rasulullah. Ya Rasulullah, inna imra'ati la taruddu yadalamis. Istri saya tidak pernah menolak menangkis tangan laki-laki yang menggerayai. Bahasanya gitu. La taruddu tidak menangkis. Yada lahamisin tangan laki-laki yang menyentuh. Kok bisa begitu? Mungkin dia itu sangat gaul. Ada banyak begitu ada kan? Oh apa sih mas? Yo mencedol ada ya banyak kita ada ya. Ngomong sak tangan, anjir sampean iki anjir ngono aja. Mending ngono pisan lho. Ada kita ada ya. Tapi suaminya itu pencemburu. Suatu ketika saat cemburu berat begitu itu sampai menuduh dia berzina, hati melahirkan anak. Anaknya ini tidak mirip sama sekali dengan dia. Mirip dengan laki-laki bapaknya enggak, mirip dengan ibunya juga enggak. Nah, kan dah tencelot Bisa dibayangkan mirip dengan bapaknya dia yang lapor itu enggak, dengan ibunya juga enggak. Bapaknya ganteng kok arah ini gitu, atau ireng ini. Wah, kuat sekali dengan data ini maju ke Rasulullah. Coba perhatikan cara Rasulullah itu menyikapi. Bapak peternak, iya. Punya unta banyak, peternak itu, iya. Loh, coba. Jawabannya, apakah semua anak-anak unta itu persis dengan ibunya atau pejantannya? Enggak. Sudah mulai kena. Dijawab oleh Nabi, la'allahu naza'ahu irqun. Sangat mungkin yang tidak sama dengan bapak ibu ini unta tadi itu naza'ahu irqun, titisan dari leluhurnya. Mungkin niru pamane, niru adik embah, niru adik mbak wedok, mbak lanang adik. Naza'ahu irqun. Saya tidak bisa. Kamu kenal Pak Mukhtar Syafi'i? Loh, saya tanya kenal kagak sih? Itu loh, tunggal bapak, tunggal ibu. Loh, lah iya, udah kesentuh iku ae jawabane. Kok bisa beda? Loh kan ngono. La'allahu naz'ahu irqun. Suatu ketika titisan gen dari Mbah itu muncul. Yang paling mirip pada Fis Tionghoa itu Mukhtar atau saya? Kan saya toh. Nah iyalah,
Saya ke Korea itu salaman karo Blackpink biasa. Ya masuk KTP salaman. Ketemu apa sing junior namanya? Suju ya, super junior. Ya. Loh. Memang kalau saya lihat kalau di buku itu memang iya. Dinasti saya itu Tan. Kakek saya. Loh, kalau orang Cina kan pakai dinasti kan? Yes. Dinasti saya Tan. Tadi kayak dulu ada pemain badminton itu Tan Ju Hock, ya kan? Ada yang Lim. Biasanya kalau Tan itu keterampilan, akademik, ilmuwan itu. Kalau Lim itu bisnis. Sama dengan di Arab. Kalau Bani Umayyah itu, Amawi itu bisnis. Seperti Utsman bin Affan itu orang bisnis. Kalau Bani Hashim, Bani Thalib dan lain itu ilmuwan seperti Sayyidina Ali seperti itu. Dia enggak apa-apa. Kalau tidak ada itu, ibu saya mungkin dicurigai berzina karena melahirkan saya yang sama sekali nggak mirip dengan ibu saya yang berwajah deso itu atau bapak saya yang nelayan itu, iya bener nggak sama kok. Ini ya anak ini ya monggo gitu. tapi nek situ iku tok ganti Mukhtar beda mana balik mana. Iya. Rekaman. Tapi pasti ada gen dasar pasti. Mbok mirip apanya ada, pasti ada. Saudara itu pasti ada. Ya variasi aja. La fadla ya Arabin wala ajamin illa taqwa. Tidak ada kelebihan apapun bangsa itu. Apa Arab, Ajam, Cina, Bugis, Jawa, nggak ada kelebihan apa-apa satu dengan lain. Yang ada itu ketakwaan. Loh, hebat kan? Karena itu di dalam masalah tolak tadi yang muqallibal qulub tadi itu, Allah sampai memberi kesempatan 2 kali. Karena orang mungkin sangat emosi. Seperti itu. Udah, ini gak mari-mari ngomong dulu. Nomor 3 langsung qabla qidha'il iddah, sebelum iddah ya habis. Itu kesempatan rujuk. Kalau lepas maka jatuh ke tolak apa namanya? Bain yang sughra. Jadi minor bain dan mayor bain. Tolak bain yaitu tolak putus, artinya tolak yang harus direkonstruksi dengan bi'aqdin jadid. Harus ngelamar lagi, ada akad qabil itu lagi, ada saksi, ada wali lagi. Itu namanya bi'aqdin jadid. Kalau rujuk kan yes langsung saja. Sughra ba'dang qidha'il iddah. Setelah iddah selesai. Terus faskhun nikah. Kemarin sudah kan? Faskhun nikah yaitu menuntut perceraian di pengadilan karena kesalahan suami. Suami kalau sudah terbukti bersalah, istrinya menuntut cerai, mau mencerai atau tidak
tetap jatuh cerai dijatuhkan paksa oleh hakim demi melindungi perempuan. Jadi boleh, tapi harus pakai rekomendasi hakim itu. Khulu, suaminya tidak salah, tapi wanitanya sudah enek, sudah enggak doyan. Dilihat dari segi ini ya, ada fasakh, ada khulu, ada tolak. Maaf ini. Sesungguhnya orang berpacaran itu kan miniatur orang berumah tangga. Iya kan? Pemanasan dalam berumah tangga. Bagi yang melakukan harus pakai rambu-rambu agama. Kalau tidak pakai rambu-rambu agama ya susah. Apakah ada orang yang berumah tangga tanpa pacaran? Banyak. Jodohkan ketemu seret. Maka pacarannya itu ya pengantin baru itu biasanya lebih hot di situ. Nah kalau kelamaan berpacaran, akhirnya jamur. Jadi cara justru ada, saya baca justru ada yang mengatakan orang berpacaran itu kan penjajakan agar si istri ini betul-betul tahu watak dasar apa ini calonnya. Apa harus begitu? Pertanyaan, apakah harus begitu? Ya suatu ketika itu kan alasannya orang. Kalau tahu, nggak tahu terus kenapa? Ya biar lebih tahu. Maneh tahu terus saya gitu. Kapan tempe ini tahu. Sudah. Dunia modern membenarkan syariah khulu. Perempuan menuntut suaminya agar menceraikan, walaupun suaminya nggak bersalah, walaupun suaminya mencukupi, tapi hati kaiso. Delok suaminya lo mukok. Ngerti mukok ya? Kalau biar saya terus ya entah mungkin karena pengaruh lah. Dulu kan belum pernah merasakan es teh, lalu minum es teh. Setelah lama-lama naik, ada es podeng, es krim. Terus kepatek kolu es teh, belenek pisan. Nek pisan. Ono milsik, ono barang. Sik. Saya jajal sih, coba ya, anak muda. Kalau di kafe, di restoran besar, jarang sekali kan pesan teh pahit itu, kecuali yang sakit itu. Gak mungkin. Aku gitu sampai ditarik putuku, cucu saya sampai gak ngerti. Iki jenenge apa ae sih minuman iki sampai gak ngerti aku. Iki opo sih men. Terus aku jeruk anget ae. Sing situ iki jenenge apa? Begitu datang saya, loh enak ono es krim ini dhuwur barang. Akhirnya aku takok, lho Nduk, ngono iku jenenge apa, Nduk? Ya Allah. Nah, seperti itu, sangat mungkin. Orang itu karena perbandingan menjadi enek yang sudah lama.
disediakan oleh syariah, namanya khulu. Namanya khulu. Yang terakhir, atau masih banyak ya, tolak bain itu kalau sudah diputus oleh apa jenenge pengadilan, gak boleh rujuk lah, enak lah. Khulu diputus gak boleh rujuk, kadung badane sekian banyak mereka oleh 2 menit rujuk mana ya, entek duit lah. Qabla dukhul, cerai yang belum didukhul dicerai, maka hukumnya bain tidak boleh dirujuk karena tidak ada iddahnya. Jawabannya karena tidak ada iddahnya. Saya menikahi wanita, kalau casingnya bagus sekali, casing, begitu mau dioperasionalkan, Masya Allah, dalamnya iki budiken kusta memerah memutih orang menyebut lepra, ya kan, lepra. Hubungannya udel kempes karo bodong kalau maka timbangan tak terus no. Ini penyakit parah ini. Pertanyaannya, begitu wanita itu dinikahi, ternyata rekomendasi puskesmas itu positif pandemi, gimana? Apa boleh dikembalikan? Ya enggak lah, kan ada isolasi mandiri, kan ada. Atau mungkin divaksin sendiri saja. Pakai ini vaksinnya. Sehat. Belum saya dukhul, belum saya dukhul. Terus mbak, tutup kembali, pakai bajunya lagi, tutup bajunya, pakai lagi bajunya ya. Apa mas? Terus pakai lagi, ya sudah. Ayo, ini bapak, ayo dikembalikan ini mertuanya. Pak, mohon maaf. Balik. Cerai. Berarti tadi cerai sebelum di enter. Itulah yang dilakukan oleh Hadratul Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anggitmu aku mau cerita yang mau terus guyonan. Saya tak ceritakan itu loh hadis. Nabi pernah menikahi namanya siapa itu Ibnatul Jun, lupa saya namanya. Casingnya bagus. Begitu mau dinikmati, dalamnya terus pakai kembali baju kamu, sudah, terus diantarkan ke mertuanya dengan kata-kata begini, Rasulullah. Dalastumuni, kalian menipu saya. Mertuanya tadi dalastumuni,
Dalasa tadlis itu menyembunyikan aib yang tidak diberitahukan. Penipuan, ada cacat di dalamnya. Jadi ya sekali itu kok bisa gitu? Itu sebagai syariat, sebagai kelengkapan hukum fikih bahwa orang wanita yang punya penyakit gini itu boleh dikembalikan dan nikahnya bubar, tapi tidak boleh dirujuk kembali karena tidak ada iddah, tidak ada iddah. Dan itu sebagai tasyri', sebagai syariah itu. Ya cuma kata terang no hadis saya tak cerita ngene lho, iku hadis. Yang tadi itu hadis kabeh, uskun bahas. Bisa? Kira-kira kan ini sesungguhnya syariat itu loh including dengan kejiwaan manusia. Kan gitu loh. Matching betul. Kubra ini ada yang namanya bain sughra dan bain kubra. Bain sughra ini cerai 3. Cerai 3 tidak boleh dirujuk melainkan harus diselingi dengan laki-laki lain. Nanti di sini kalau sudah diselingi laki-laki lain, sudah dicerai, iddah lagi, baru boleh balik. Kalau mau, kalau enggak ya wis. Yang nyela-nyela tadi namanya muhallil. Kalian mau menjadi muhallil? Ala ukhbirukum bitaisil musta'ar. Apa Rasulullah? At-taisul musta'ar wal muhallil. Jadi muhallil itu kayak bandot sewaan, pejantan sewaan itu dipinjam suruh nyelup baru. Tapi namanya muhallil ya halal. Mu'abbad itu selamanya nggak boleh balik karena li'an. Nah ini ada di juz 2 di surah An-Nur ada nanti. Nah inilah kisi-kisi tentang tolak yang kemarin kita baca panjang tadi itu, kita mencoba rangkum. Atau kalian punya pertanyaan seputar agama, monggo silakan pertanyaan. Oh oke, monggo. Misalkan kita mempertanyakan keperawanan kepada sama istri kita, apakah boleh? Lalu bagaimana jika malam pertama itu ternyata dia sudah tidak perawan? Ya. Dari style pertanyaan yang sama, bolehkah dibalik? Seorang wanita mempertanyakan keperjakaan laki-laki, kira-kira boleh nggak? Ya itu jawabannya. Cuma bedanya, pertanyaan laki-laki kepada keperawanan wanita dan pertanyaan wanita kepada keperjakaan laki-laki itu begini. Kalau punya laki-laki itu sudah tidak jaka, itu malah tajam.
Tindakan malah tajam. Malah geru. Tetapi kalau punyaan perempuan yang tidak perawan tadi itu bukan malah tajam. Oh, ya, sekarang begini. Pertama, meskipun pertanyaan itu untuk tahqiq, tapi sebaiknya tidak dijawab. Sebaiknya tidak dijawab. Kalau itu dijawab, sebaiknya kita hanya menerima jawaban itu karena untuk pembuktian keperawanan dan tidak itu bermasalah, akan berefek pada qadzaf, nanti menuduh zina, morality. Maka di agama itu plus itu bukan wilayah agama, tapi wilayah selera. Jadi sebuah pilihan. It is pure choice, itu pilihan. Pure choice. Bagaimana orang bisa membuktikan perawan dan tidak? Karena jebolnya selaput keperawanan itu banyak faktor. Katanya wanita yang hobi naik sepeda sport itu rata-rata selaputnya ya, tapi tidak berarti nggak perawan. Jadi daya cengkeramnya itu tetap kuat. Ya, saya tidak ahli begituan. Saya sudah pernah ngetes ini perawan apa enggak. Karena ini sudah nanti akan mengarah ke morality asalnya. Di negara maju tidak ada seperti itu. Seperti Kanada, Amerika itu nggak ada orang bertanya perawan, karena perawan itu tidak menjadi idola. Rata-rata begitu. Kecuali di surga. Maka di surga ini bidadarinya itu ada dalam segel. Jadi kayak minuman yang disegel, khitam ada lam yaqu misbunna insum qablahum walajan, bukan lam yamsas sunnah, bukan massa itu menyentuh ini. Kalau lamasa kadang-kadang merangkul, kadang-kadang menyentuh. Kalau tomasa lam yaqu misbunna insum qablahum walajan fa bi ayyi ala. Tomasa itu srit jawil, bidadari itu saking murninya, segelannya tidak pernah disentuh oleh insun manusia walajan, karena jin itu juga doyan memerawani. Jin pun tidak bisa menyentuh. Ini sebagai reward, sebagai penghargaan pada orang yang bertakwa. Kemudian di Arab, sesuai dengan budayanya, termasuk di Indonesia dan lain-lain,
Memang dibedakan antara perawan dengan apa namanya ini janda. Sama dengan kita membeli barang. Ada yang masih segelan, ada yang second, used. Jadi, kalau di Amerika itu semua yang sudah pernah terbeli, walaupun belum dipakai itu masuk di used. Jadi mana ya? Saking jujurnya ini. Masuk di toko pakaian gitu. Nah ini di sini ada tulisannya used yang sudah dipakai. Just ini yang baru, ini yang sudah terpakai. Beda, bagus. Tapi yang masuk itu jarang, saya masuk mesti tuku. Kalau saya delok-delok tok kalau malu lah, malu. Mau takok tok. Bayangkan ya, suami istri itu suaminya ini beli jas dari full jas 100. Udah pulang nggak suka. Kalau nggak salah itu yang mulai nggak suka ini istrinya, protes kurang ini. Ada yang mengatakan waktu itu dia beli dibalik no, sore aja dibalik no, sebentar kembalikan. Maaf ini istri saya tidak suka ini. Ya sudah. Jas yang baru dibeli, yang dikembalikan tadi itu, langsung ditempatkan di tempat yang used begini. Gak dipajang yang di news. Nah, saking jujur. Durung digawe. Udah masuk di etalase yang jadi orang barat yang iki sing apik-apik dudu sing film koboi lho ya, betul ya. Kalau kejujuran hebat betul. Dulu saya pernah bercerita di Top Shop. Cerita di India ya. Saya belanja di Top Shop bersama kawan dari Jogja. Tunggu apa? Saya mengambil chicken, kotak. Sekian. Kok enak sawangannya. Masuk di kasir. Mbaknya ini diem. Terus berdiri. Saya ditinggal. Saya agak tersinggung, apa aku gak ada duit tak? Baik lagi, sing keranjang ada isinya ayam tadi itu, kotak chicken tadi. Ya, dia ngomong gini, kira-kira lah ya. Maaf, bahwa barang ini belum saya pasang harga, no prices ini, tapi sudah saya pasang di etalase. Belum ada harganya, dipasang di etalase. Terus saya beli. Kami dari Topshop, mohon maaf, memasang barang belum dikasih harga. Terus yang ini, yes, it is for you free, gratis. Dari yang saya pilih tadi itu, kalau nggak salah sekian dolar gitu, itu digratiskan ke saya sebagai kompensasi kesalahan toko memasang barang belum dikasih bandrol.
Pasang di atas harus saya beli. Terus koncoku bisi aku juga mana kacau ngawur aja. Ini bedane. Betul. Dia gak patah iso bahasa Inggris. Ngapa? Ndak ngono. Iso juga mana ngawur aja aku. Aku jeling salah kami ini sebagai itu semua ya Allah. Aku wingi sing terakhir saja ini lebih dari satu toko ini bird shop apa toko peralatan burung-burung Jombang tuku pangkringan ngene iki. Mas kabar? Lho, piro iki, Pak? Pak, iki salah bandrol iki, sakjane ngono. Kemurahan. Sing kota santri dapurane ngono. Bener aja kuwi. Belum 1 bulan. Sekian minggu. Jadi ini salah apa harga ini. Terus sebenarnya di komputer itu iki salah. Jadi kurang mahal ya, kemurahan nih. Aku di Amerika dikai gratisan ada kompensasi. Di kene salah nambah ketarik. Yang di sana yang jaga cewek streamline kene jilbaban sing jilbaban ngono sing apa ngono kejemane. Jadi kejujuran bukan hanya milik umat Islam saja. Loh, iya kan? Kejujuran bukan hanya milik umat Islam saja. Jadi kalau sampai mempertanyakan bolehkah mempertanyakan perawan dan tidak? Silakan, itu hak. Nah, terus yang ditanya maaf ini. Andaikan dia betul-betul perawan, sampai kok ngono sih Mas? Sampai ngerabi aku perawane ta wonge. Ingat ya, perawan dan tidak itu cuma pertama saja. Terus mari wis gak perawan mana ya, kedua ketiga empat ke 1000 itu gak perawan lagi. Iya kan? Kalau begitu, jika wanita tadi itu memang tidak perawan, tidak perlu dijawab. Mas, ketimbangannya aku gorong ini kayak gini, terserah sampean. Sida karo sampean, gak sida karo. Itu lebih terhormat. Engko iya perawan terus kono tidak punya teskis. Kalau sekedar ditusuk dengan zakar, piye iso bedakno perawan dan tidak. Jangan-jangan dia sendiri kolektor. Iki rasanya perawan iki gak kayak gimana. Itu barang. Lah kalau yang pertama kali. Loh kan nambah rusak kabeh kan? Maaf. Orang yang hanya beristri satu itu tidak mempunyai komparasi. Endi wanita sing kelonane enak, sing gak enak terus gak punya. Yus enak kabeh mutlak 100%. Ya mek siji tok piye. Iki enak gak enak ya berarti kolektor. Atau tester kan begitu-gitu.
Makanya kalau itu fawahidatan kan gitu Al-Qur'annya. Ada surat. Jadi itu semuanya masuk ke ranah pilihan, bukan kepada ranah apa ini hukum. Tradisi boleh dijalankan di walimatul harus itu kemanten. Kalau kemanten itu sudah diduhul, sudah di apakan ini sudah diduhul. Kalau masih itu tamlik, imlak, tamlik. Masih qabil itu belum arus. Maaf ya, suami paten putri putra qabil itu nikah jret sah, itu baru tamlik, pemilikan, belum arus. Kalau sudah didukul baru itu arus. Tradisi di Arab walimatul harus itu gini, walimah di sana itu kan malam-malam semua. Kau ono siang panas. Ya bunyi kabeh. Bunyi tengah bunyi itu. Tradisi mereka katanya begitu hadirin sudah ada di hall atau di kelompok apa ini, itu biasanya dekat dengan kamar kemanten yang disediakan. Di Mesir memang ada garansi. Seorang bapak akan tega membunuh anak perempuannya kalau terbukti tidak perawan, karena dianggap penipuan tadi, kayak hadis tadi itu, dalas tadi. Bisa begitu, saking gengsinya, karena dibayar mahal, mas kawin mahar, ternyata black, nggak apa namanya ini, lah kok taunya gini, sudah akad. Jadi walimatul ars itu tidak ada pidato-pidatoan, ya makan makanan saja. Ini ngumpul semua undangan. Di pojok ini ada kamar kemanten. Dua mempelai itu di dalam, itu main dulu. Apa? Ya, jadi ini undangan ya, undangan walimah ya. Jadi kemantennya itu di sebelah samping itu ada kamar, itu laki-laki kemanten perempuan dan laki-laki itu main dulu. Selesai maka biasanya ada sapu tangan gini putih. Ini untuk serbet apa namanya? Iya. Dari bekas air mannya tadi itu, kemudian dilempar dari balik jendela itu, dilempar ke hadirin, seret, terbukti perawan, lalu berdiri tepuk tangan, wow. Bahwa bendungan telah jebol. Saat itu yang paling berteriak gembira pertama bapaknya kemanten putri. Jadi deg-degan dia. Iki getil takut. Begitu ada bekas teriak, karena terbukti bahwa ini bapak kemanten putri itu bangga sekali betul bahwa anak saya perawan betul, konsekuensi mahar sekian itu betul sama. Sehingga kedua belah pihak itu merayakan walimah tadi. Makanya bapaknya perempuan ini bisa membunuh anaknya sendiri kalau terbukti apa ini. Lebih baik terbuka. Kami sudah tidak perawan. Lebih baik seperti itu. Jadi saya ulangi ya, pertanyaan seperti itu murni pilihan dan kembalikan ke tradisinya saja, bukan urusan. Saya kira cukuplah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.